Pak Dr. Horman, silakan. Terima kasih. Saudara ahli, Siap. saya nanya terkait dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara nomor 1 tahun 2004. Disebutkan di sini salah satu kerugian negara adalah berkurangnya uang negara. Berkurangnya uang negara. Berarti itu harus ada hitung-hitungan ya. Misalnya semula kasnya 100 miliar berkurang begitu. Kalau tidak pernah berkurang berarti tidak. Ya. Oke. Ini ada satu contoh kasus nih. Sebutkanlah satu BUMN ya, misalnya PPI namanya. Dia harus membeli gula dan kemudian dia jual, tapi dia nggak punya uang. Bahkan dia udah bokek habis. Bahkan minjam pun nggak dikasih lagi oleh bank. Akhirnya pihak ketiga yang datang, yang menalangi, ya, pihak ketiga yang mengirimkan uang untuk membeli dari para importir. Artinya 1 perak pun uang BUMN tersebut tidak keluar, tidak berkurang dan tidak keluar. Ya, apakah itu kerugian negara? Ya, kalau terkait itu kan itu memang tidak terjadi kerugian negara. Nah, tapi secara umum Pak, saya kan ahli pidana Pak, bukan ahli keuangan negara. Secara umum itu aja yang bisa saya jawab Pak. Kenapa? Itu aja yang bisa saya jawab. Tadi kan pertanyaan pertama seperti ini, apakah terjadi kerugian negara? Saya kira tanpa seorang ahli pun bisa menjawab kan. Tapi tanpa seorang ahli pun bisa menjawab bahwa itu bukan kerugian negara. Ya, kalau pertanyaan seperti itu kan. Ya. Dan Bapak setuju tanpa ada kerugian negara tidak ada kasus korupsi? Ya, betul. Bapak baru saya tanya satu pertanyaan, dakwa jaksa sudah gugur. Oh, tidak begitu Pak, itu kan pertanyaan Bapak. Persip penuntut umum kan beda. Malah saya terima kasih sama Bapak. Bapak sudah membantu terdakwa ini. Ya, kan, tapi konstruksi kerugian negaranya tidak seperti yang Bapak sampaikan itu. Ya, kan yang saya sampaikan tadi konstruksinya jelas. Ya, kalau seperti itu 1 perak pun negara tidak keluar duit. Kan negara itu kan punya asset and liability. Dia punya rekening di bank 100 M. Sama sekali 1 perak pun tidak keluar. Minjam juga enggak. Tapi dia orang lain yang maju untuk memakai uangnya untuk membeli gula. Kemudian BUMN ini hanya dapat keuntungan. Uangnya 5 perak pun tidak keluar. Jadi Bapak sudah jawab jelas-jelas. Orang awam pun pasti bilang itu bukan kerugian. Jangankan kerugian negara, kerugian tukang warung pun itu bukan tukang kerugian, ya kan? Karena 5 perak pun tidak keluar uangnya. Ya, dalam perspektif itu Pak ya, sebatas perspektif itu. Ya, memang segitu. Dalam kasus itu persis seperti ada suatu BUMN nggak punya uang, maka distributor yang semua bayarin. 5 perak pun dia tidak keluar uangnya. Tapi gara-gara itu dianggap merugikan negara. Sudah berbulan-bulan ditahan, termasuk Tom Lembong ditahan juga. Jadi menurut Anda kalau 1 perak pun tidak keluar uang BUMN atau uang negara, itu bukan kerugian negara. Ya, itu satu Pak, satu indikasi ya. Oke, satu indikasi. Pertanyaan kedua, kalau fiksi belum nyata, fiksi, dongeng, kita tahu begini kan? Kan orang Pabean mengatakan barang baru kena bea masuk kalau barangnya sudah nyampe di Pabean. Ya. Ini dalam kasus ini barangnya nggak pernah ada, GKP nggak pernah ada, fiksi dongeng. Ya. Tiba-tiba dianggap kerugian negara, padahal barangnya nggak pernah ada, nggak pernah masuk. Apakah itu kerugian negara? Hanya perkiraan. Bukan barangnya pun nggak tahu barang yang mana. Saudara majelis yang jadi biarkan saya intinya sepanjang yang ditanyakan oleh penasihat hukum ilustrasinya demikian, silakan jawaban Anda seperti apa? Anda itu bicara kerugian negara, ya aku bahas dong. Kenapa Anda boleh, aku nggak boleh? Kalaupun ahli merasa itu bukan wilayah kompetensinya, di luar pengetahuan, silakan. Ini kita bersama. Silakan. Jadi kan bicara kerugian negara, makanya aku tanya. Ini karena mempermalukan yang menjadi dihalangi saya bicara. Baik, silakan. Jadi kita tahu barang masuk ke Indonesia, begitu masuk di Pabean, disitulah kena bea masuk. Pertanyaan saya, dan kalau tidak dibayar, itulah namanya kerugian negara. Pertanyaan saya, kalau barangnya nggak tahu apakah hantu atau apa, benda apa, nggak pernah tahu. Barangnya pun nggak pernah nyampe di Pabean. Apakah Anda setuju belum bisa dihitung kerugian negara?
Nah, jadi saya kan ahli pidana Pak ya, tapi kan memang di dalam unsur tindak pidana korupsi kan ada unsur kerugian negara. Ya. Saya juga pelajari, jadi walaupun saya tidak belajar detail Pak, Ya. karena itu termasuk juga penyalahgunaan wewenang. Tentu sebatas yang wajib saya ketahui tentu saya pelajari. Tapi terkait dengan sepemahaman saya tentang kerugian negara, seperti dalam BAP saya itu Ya. termasuk ketika harus ada uang masuk untuk negara tapi tidak masuk. Ya. Nah bagaimana teknisnya tentu di luar pengetahuan saya. Tentu kompetensi ahli keuangan negara Pak. Maksud saya, memang harus masuk, tapi barangnya itu nggak tahu barang apa gitu loh. Bagaimana cara menghitungnya gitu loh. Itu maksud saya. Bagaimana cara menghitung kerugian negara, sedangkan barangnya nggak tahu dari yang mana, dari negara mana. Gini loh. Kalau GKP itu setiap negara beda-beda harganya. Rate-nya pun beda, dari Brasil, dari Thailand beda. Ini nggak tahu, nggak pernah diimpor GKP, tidak pernah diimpor. Tiba-tiba dihitung persentase, harganya segini, itunya segini, padahal barangnya nggak pernah tahu yang mana. Pertanyaan saya, kalau barangnya tidak pernah tahu yang mana, apakah secara logika hukum, sarjana hukum, bahwa memang tidak bisa dihitung BA-nya, karena memang itu baru fiksi, baru angan-angan, baru lelucon. Gimana Pak? Ya, saya tidak bisa menjawabnya Pak, karena itu kan teknis, sudah sangat teknis. Secara sudah logika, sangat teknis. secara logika orang normal dulu dah, gimana Pak? Mbak setuju nggak bahwa memang itu lelucon atau dagelan gitu? Saya pikir ahli tadi sudah menyampaikan itu di luar, kalau teknis sangat perhitungan teknis, kerugian negara di luar kompetensi ahli. Ya. Oke, kalau gitu melangkah yang lain. Unsur mens rea. Ya. Oke. Kalau orang melaksanakannya, seorang menteri gini, harga gula sudah 14.000, ya, akhirnya diimportlah dari luar dengan harga yang lebih murah. Itu mens rea-nya etika jahat atau bukan? Ya, kalau niat itu kan niat baik Pak, tapi niat baik itu juga tidak boleh dengan cara yang salah. Nah ini perumpamaannya adalah waktu sidang Pak Tom Lembong kan saya ditanya Pak Tom juga seperti itu. Bisa saja misalnya saya menolong orang, tapi kemudian menolong orang dengan cara meminjam motor orang dengan cara salah, ya itu tentu kan salah Pak. Motor orang kuncinya tidak ada, saya buka paksa, lalu saya bawa orang ke rumah sakit. Ya. Yang bawa orang ke rumah sakit kan pahala, hal baik, tapi membawa motor orang itu salah. Yang harus saya lakukan ketika menolong orang adalah pinjam motor sama orang itu secara betul. Caranya kalau salah itu salah. Iya salah Karena caranya. Ya. saya kasih contoh yang real lah. Ada peraturan mengatakan bahwa harga gula petani misalnya 8.900. Harga gula petani, maksudnya petani Indonesia. Oke? Kaitannya ke mens rea nih ya. Tiba-tiba karena gula petani sudah nggak ada di pasaran, sudah tidak musim giling, akhirnya disuruh import dari luar. Secara logika hukum, secara mens rea, secara reasonableness, tepat enggak mengatakan, lu harus pakai harga gula petani di Cibaduyut dari harga gula petani dari harga import Thailand, padahal nggak ada kaitan. Apakah itu termasuk mens rea gitu loh? Artinya harga gula import ya yang tidak ada kaitannya dengan petani di Jawa Timur dipaksakan. Ini yang mens rea siapa? Apakah menterinya atau JPU-nya yang mens rea dalam surat dakwaan? Keberatan yang mulia. Keberatan yang mulia. Nah, aku nanya. Ya, tidak perlu melebar sampai situ, silakan Fok Oke, kalau gitu saya perhalus lah. Ya. Bapak ketawa sini, saya suka Bapak senyum. Bapak tadi udah saya bilang, ini kan mens rea itu kan udah jelas kita mens rea itikat jahat. Ya. Jelas-jelas peraturan itu yang mengatakan bahwa harga gula petani ya 8.900 ya. Tapi karena gulanya sudah tidak ada ya, akhirnya disuruhlah import. Ya. Disuruhlah import dengan harga import. Pertanyaan saya dari segi mens rea, wajar nggak orang menerapkan harga import karena asalnya import, bukan dari petani? Coba. Ya, tadi sudah saya jawab sebetulnya Pak. Namanya perbuatan ini kan harus, jadi kalau dari filsafat itu kan ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Ini harus selaras.
Jadi walaupun ontologinya kita baik, tadi saya contohkan niat kita baik, tapi dengan cara yang salah, ya dia jadi salah. Nah, ini Pak. caranya benar, diimpor benar, Ya. harganya ada. Ini hanya soal harga, maksud saya dari segi mens rea, jelas-jelas ini gula dari import, bukan gula dari petani. Ada nggak mens rea kalau seseorang pengusaha mengatakan saya import, inilah harga import saya. Ya. Jangan paksa saya udah pakai harga gula petani. Ada mens rea nggak di situ? Ya kalau sebatas itu Pak, sebatas yang Bapak tanyakan bahwa tidak ada yang dilanggar, ya bagaimana fakta sebenarnya kan kita tidak tahu nih. Apa Ya. faktanya yang bagaimana. Kalau sebatas itu kasusnya, orang mengimpor, ya ekspor impor kan bukan perbuatan melawan hukum. Benar. Sepanjang tidak ada peraturan yang dia langgar. Tapi kalau misalnya contoh impor pakaian bekas, kalau cerita apakah berniat baik Pak? Pakaian bekas itu dimanfaatkan loh Pak oleh masyarakat. Senang masyarakat. Orang di kampung saya itu lebih suka beli barang bekas sebetulnya. TV bekas daripada TV X Singapura daripada beli TV di Jakarta. Secara niat kalau bicara. Tapi kan undang-undang kita melarang itu. Makanya jadi salah. Ini nggak ada yang soal barangnya nggak ada yang salah. Ya. Hanya soal seorang importir yang mengimpor disuruh harus menjual gulanya dengan harga petani di Jawa Timur contohnya. Ya, sepanjang tidak ada peraturan yang dilanggar, ya dia sah artinya. Berarti Anda mengatakan kalau orang mengenakan harga sesuai dengan harga import, jelas-jelas itu nggak ada kelihatan unsur mens rea atau itikat jahat. Ya kalau memang peraturannya seperti itu. Oke, kalau begitu boleh nggak saya tunjukkan satu surat dulu? Boleh nggak majelis saya tunjukkan satu surat dulu? Coba baca dulu, ya. Saudara Ali silakan ke depan. Coba baca. Butir 3 terutama. Itulah dasar penugasan kalian ini. 8 terdakwa ini. Butir 3 Pak, tolong baca. Disuruh mengimpor dari luar negeri. Jadi intinya Menteri mengatakan harga pasaran sudah melebihi 12.000 dan sudah tidak ada gula di lapangan. Itu di sini. Ya. Jadi you import deh. Ya, import. Ya. Ya, di sini tidak disebutkan beli dari petani Indonesia. Datanglah si importer ini, ya udah diimport, dikenakanlah harga import. Ya. Itu kelihatan enggak bahwa memang logika normal itu tidak ada unsur itikat jahat. Ya kalau dari baca seperti itu, Ya, tetapi baca ini kan, aja dulu, baca ini aja ya dulu. baca itu. Nah artinya kan itu seakan-akan mendapat legalisasi dari menteri. Ya. Bahwa apakah menteri ternyata dalam membuat surat itu melanggar hukum? Nah kita kan sebetulnya ini memang dengan dasar legalitas itu bisa saja ini tidak dipersalahkan karena berdasarkan surat resmi dari kementerian. Artinya Nah. seorang warga negara yang baik ditugaskan oleh menteri Ya. melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Itu Nah mens reanya di mana? catatannya dia tahu atau tidak bahwa itu melanggar. Ya, Sepanjang dia dia dapat membuktikan bahwa dia tidak tahu bahwa itu adalah pelanggaran. Nah sama kayak kasus ya orang mengajak saya misalnya Pak Erdianto kita bisa melakukan tindakan yang contoh tadi impor barang bekas dari Singapura misalnya dan dilegalisasi, tapi kan itu kembali ke pengetahuan saya apakah wajar saya tahu atau tidak tahu bahwa itu melanggar hukum. Penilaiannya harus seperti itu lagi. iya, saya hanya bicara soal harga. Kalau soal mengenai apakah ada dasar hukumnya, memang kan ahli kan bukan bidangnya kan. Ya, Anda kan ahli pidana bukan ahli peraturan gula. Nanti kalau saya tanya peraturan gula berdebat lagi kita. Karena memang itu bukan bidang Bapak. Ya aku juga bukan bidang saya itu. Saya hanya tanya dari segi mens rea atau itikat jahat. Menteri bilang, ini gawat nih, Indonesia sudah butuh gula. Sekarang udah 12.000. Kamu coba import deh. Ternyata di import dia berhasil cuma 9.000. Jadi 12.000 di pasaran, ini terdakwa ini berhasil mengimpor gula cuma 9.000. Negara untung 3.000 dari harga pasaran. Tiba-tiba didakwa oleh jaksa. Kamu melakukan korupsi, harusnya kau pakai harga gula dari petani di Indonesia. Padahal ini impor dari luar negeri. Mens reanya, sepintas saja dulu bahwa Anda melihat di sini kelihatan tidak ada mens reanya. Setuju nggak?
Kan kita Izin yang mulia, saya kira sudah dijelaskan di awal. Ya, kita tunggu pendapat ahli. Bapak S3 juga atau sama kita sama-sama cum laude kali ya? Ya. Tapi saya pikir dari seluruh pertanyaan sudah diajukan, intinya ahli menjawab sepanjang itu tidak melanggar hukum. Ya, demikian kan, sepanjang tidak melanggar hukum. Ya, sepanjang lain halnya dia kalau sebaliknya. Ya, sepanjang dia betul-betul tahu bahwa itu tidak melanggar hukum. Tapi kalau dia seharusnya tahu sebagai seorang importir kan dia harusnya tahu peraturan tentang impor. Ya. Apakah bisa secara logika sangat normal barang diimpor tapi mau dipaksakan pakai harga petani di Cibaduyut? Itu maksud, itu inti persoalannya. Hanya itu inti kasus ini, hanya satu. Barang diimpor dari Thailand, gulanya, tapi mau dipaksakan pakai harga petani di Cibaduyut atau di daerah. Anda sebagai sarjana hukum melihat ada sesuatu yang salah nggak? Tuduhan seperti itu, memaksakan seperti itu. Orang impor tebunya dari luar, gula mentah dari luar, tapi udah jelas-jelas instruksinya import. Dan import ini tidak ada larangan, boleh. Ya. Dan pertanyaannya sekarang, kok sudah masuk dia jual, kau kemahalan. Kenapa lu nggak pakai harga import di daerah Jawa Timur? Ini kan gula, kamu suruh saya import dari Thailand, ya saya pakai harga Thailand. Secara mensreanya Anda melihat di sini, setuju nggak dengan saya terlalu jauh atau tidak ada? Kalau begitu Pak, kalau begitu faktanya. Ini kan kalau. Iya, kalau jika kita berandai-andai ini Pak, ya, Benar, jika berandai. maka Ahli itu berandai-andai. Iya, kita kan tidak, kalau masuk menilai kasus kan tentu kewenangan majelis. Benar. Nah, tetapi kalau berandai-andai seperti itu kan apakah ada pelanggaran hukum atau tidak dari situ? Itu yang saya juga tidak tahu kan apakah itu pelanggaran hukum atau tidak. Dari harga tadi benar kelihatan nggak ada mensrea ya. Dari ya, harga kalau dari segi harga sih ya, tapi kan kita tidak tahu apakah ada enggak aturan yang dilanggar. Ya. Nah, kalau ada aturan yang dilanggar ternyata ada peraturannya. Kan berlaku. Kalau gitu pertanyaan saya lebih halus. Tidak soal salah atau tidak. Bagi Anda sebagai sarjana hukum, aneh nggak memakai harga gula di Jawa Timur untuk harga impor? Ya memang kadang-kadang dalam praktek kita seperti itu memahami Pak. Tapi hukum ya seperti itu. Lex dura septi mens scripta. Kadang-kadang memang hukum itu kita rasakan sebagai ketidakadilan ketika kita sedang dapat masalah itu. Contoh tadi seperti contoh mengimpor barang bekas itu ya. Bagi masyarakat itu untung Pak, tapi negara melarang itu. Kalau begitu saya tanya ke basicnya. Menurut peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 2015, yang dimaksud dengan HPP harga pokok petani adalah harga gula. Keberatan majelis, ahli ini ahli pidana. Ya, nanti biar ahli sendiri yang menyampaikan apakah memang orang BAP-nya bicara tentang ya cukup kami sudah kami tanggapi ya, silakan dilanjutkan. Ya, orang BAP-nya tentang peraturan gula melanggar hukum karena giliran gua ya, ribut. silakan dilanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan begini, ini kan sarjana hukum kita ini. Ada peraturan mengatakan HPP itu harga patokan petani itu adalah harga di tingkat petani. Ada kata-kata itu jelas, nggak bisa ditafsirkan. Harga di tingkat petani. Nggak ada kata-kata harga import. Ya. Kalau udah jelas katanya, ini kan fakta. Kalau udah jelas katanya, masih bisa ditafsirkan nggak? Tidak perlu. Lex serta lex scripta. Coba kasih tahu itu ke jaksa dong, ya. Kan saya menjawab apa yang ditanya Pak. Iya maksudnya, udah jelas harga di tingkat petani. Yang mulia pertanyaan muter-muter terus yang mulia. Mohon dipertegas saja satu pertanyaan saja gitu loh. Dari tadi diulang-ulang terus saya ini. Ya, silakan. Nggak apa-apa, kita berlawanan kok di sini, berlawanan hukum. Oke, silakan. Nggak apa-apa kok. Memang kita berlawanan di sini. Ya, memang kita silakan dilanjutkan. Berdebat. Walaupun berlawanan ya tetap ada tata tertibnya. Silakan. Aku kan tanya istilah di tingkat petani. Aku kan nggak nanya. Aku tidak menyerang pribadi jaksa. Ya, aku masih tetap pada silakan substansi. Pertanyaan aja. Jangan gitu dong. Nanti juga Anda pensiun jadi pengacara. Silakan dilanjutkan. Banyak jaksa jadi pengacara sekarang. Pertanyaan berikutnya, ya. Jadi kalau udah jelas kata-katanya di tingkat petani. Di tingkat petani bisa ditafsirkan ya bos? Di tingkat petani. Ya, tidak. Udah gugur dakwaan kalau aku jadi hakim. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Abolisi. Ya. Hampir semua sarjana hukum, profesor hukum di Indonesia pada bertanya. Tom Lembong sudah abolisi, kok ini berlaku turut serta? Turut serta loh, bukan pelaku utama. Kok jaksa tidak? Kan menurut KUHP kan jaksa berwenang mencabut dakwaan. Oke. Abolisinya begini.
semua proses terhadap semua proses hukum dan akibat hukumnya terhadap Tom Lembong ditiadakan. Semua proses hukum. Saya mau tanya begini. Yang dimaksud dengan proses hukum di sini kan untuk membuktikan proses hukum perbuatan bahwa dia melakukan perbuatan melawan hukum, benar? Benar ya? Jadi perlu pembuktian bahwa dia melakukan perbuatan melawan hukum sudah tidak ditiadakan, ya kan? Itu menurut abolisi. Pertanyaan saya, kalau unsur perbuatan melawan hukum dari pelaku utama yaitu Tom Lembong sudah ditiadakan, apakah turut serta masih bisa dipidanakan? Karena turut serta ini kan akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tom Lembong. Jadi kalau Tom Lembongnya sudah tidak ada, tanpa ada Tom Lembong tidak pernah mereka ini terdakwa. Tanpa ada perbuatan Tom Lembong tidak pernah ada perbuatan turut serta. Secara teori hukum, ini saya tanya hukum nih, kalau unsur perbuatan melawan hukum dari pelaku utama dianggap tidak pernah ada dan ditiadakan, apakah turut serta masih bisa dipidana? Silakan saudara ahli. Ya, prinsipnya sebetulnya begini Pak ya, secara teori kalau amnesti itu memaafkan pelaku. Ya. Kalau abolisi itu sebetulnya menghapuskan perbuatan. Menghapuskan perbuatan. Tunggu Pak. Pada prinsipnya seperti itu. Ya. Tapi abolisi yang dikeluarkan Presiden terhadap Tom Lembong itu ditegaskan hanya terhadap Tom Lembong. Itu dia masalahnya. Sebentar, kita dengar dulu penjelasan ahli ya, biar terjawab semua dulu yang ditanyakan. Makanya saya setuju dengan Anda. Justru itulah, cuma unsur perbuatan melawan hukum ini kan karena ada, tidak mungkin ada turut serta kalau tidak ada pelaku utama, benar? Ya. Nah, tidak mungkin ada turut serta karena mereka ini bukan pelaku utama dalam dakwaan turut serta. Yang saya tanya, karena pelaku utama unsur perbuatan melawan hukumnya sudah dianggap tidak pernah ada. Apakah Anda setuju secara teori hukum? Maka turut serta pun harusnya juga tidak ada. Tadi sudah saya jawab sebetulnya yang mulia, bahwa secara teori harusnya abolisi itu menghapus perbuatan. Tapi dalam kasus Tom Lembong yang dihapuskan itu adalah penuntutan terhadap Tom Lembong saja. Kalau gitu, terbatas pada Tom Lembong. Kelirunya di keputusan Presiden tentang abolisi menurut saya. Kalau gitu saya tidak tanya abolisi. Saya tidak tanya abolisi. Saya tanya teori hukum. Teori hukum pelaku utama dan penyertaan. Ya, murni KUH pidana. Ya, kalau memang dinyatakan saya tanya. Ya. Jadi kalau terlepas dari abolisi, lupakan abolisi. Ya. Kalau dalam suatu perbuatan pidana pelaku utamanya perbuatannya dianggap tidak ada. Ya. Apakah turut serta masih ada? Oh ya, kalau itu ya. Hah? Kalau itu ya. Ikut. Tidak ikut artinya. Ikut ya? Ya. Ikut hapus. Ya. Kalau betul-betul tidak ada. Ini contoh kita pernah tidak ada turut sertanya ya. Semua sarjana hukum, semua profesor hukum berpendapat seperti Anda. Ya. Mudah-mudahan sore ini majelis hakim segera tahanan luar orangnya. Memang begitulah logika yang paling normal dan waras. Terima kasih. Dilanjutkan silakan dari penasihat hukum. Silakan. Saudara, belum? Terakhir. Jadi untuk berita acara aja. Jadi secara teori hukum pidana, kalau pelaku utama unsur perbuatan melawan hukumnya sudah ditiadakan, dianggap tidak ada, maka turut serta juga ke bawah, begitu kan? Secara teori pidana umum ya. Hanya itu aja. Bukan. Kalau secara umum ya. Tapi dalam kasus Tom Lembong beda Pak ya? Ya udah. Iya, ini ditanyakan di luar dari tadi ya. Ya. Sudah tegas ahli menjawab. Dari penasihat hukum lainnya, saudara